Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel AV Review ya. Kali ini sudah terlihat ya sebuah koper bertuliskan Tata ya. Ini bukan mobil ya. Jadi bukan mobil listrik, ini sebuah alat steam ya. Setelah kemarin saya unboxing steam Japper ya. Steam mobil, cuci motor Japper. Ya, steam itu kebetulan punya temen, dia beli dan ini ada bahan untuk nge-review gitu. Nah, akhirnya saya review ya karena kan kayak Japper itu lagi booming ya. Nah, kemarin ceritanya saya mau beli sendiri, tapi sudah habis ya. Untuk yang tipe apa tuh namanya, yang sebentar ya saya lihat dulu. Kemarin sih saya cek udah habis ya pas saya mau beli ya. Nah ya, jadi untuk Japper yang tipe seperti ini ya, kalau yang ini kan murah ya. Ini kemarin, nah ini kan 197 yang baterai kecil ya. Paling murah 197 pakai kardus ya. Kemarin teman saya beli yang, ini koper gini nih. Saya mau beli yang kayak teman saya kemarin, cuman ini satu baterai, cuman ya habis. Kemarin sih, nah ini harganya di 294 ya, yang baterai 10 sel ya. Model seperti ini habis ya. Jadi akhirnya kemarin saya nyari-nyari, tertariklah dengan merek Tata ya. Dan ternyata dia sama ya, hanya beda warna ya. Mesinnya sama plug itu. Dan dia ada 6 in 1 sama persis ya. Dan ini harganya lebih murah 255, cuman masalahnya dia baterai yang 5 sel ya. Dan dia sudah dapat koper di 255. Kalau yang baterai gede coba kita lihat, dia dua baterai nih. Nah, yang 48 volt ini baterai 10 sel ya. Tapi sebenarnya bukan 48 ya, itu hanya tipe baterai aja ya. Dayanya tetap di 21 volt, 20 sampai 21 volt ya. Nah, harganya ini 303 ya. Lebih mahal dari Japper ya. Japper kemarin 200 berapa? 9 berapa gitu ya. Dia 303. Cuma saya ngambil yang paling murah aja tapi sudah koper. Dan ini yang baterai 5 sel. Seharga 255.000 ya. Karena saya baterai 10 sel ada ya, udah punya LXT ya. Dan ini sama basicnya juga LXT. Saya beli yang baterai 5 sel ya. Koper, seharga 255, merek Tata. Nah, setelah kemarin datang, bener tulisannya Tata ya. Cuman pas saya unboxing ternyata alat steamernya itu merek Fuyon ya. Jadi kalau saya lihat tuh Fuyon sama Tata tuh hampir sama sih. Kayak satu pabrik, beda dua. Jadi ada satu pabrik ngeluarin Tata sama ini. Sebenarnya tuh mesinnya sama, cuman diganti stiker kayaknya ya. Karena waktu itu saya sempat beli baterainya Fuyon dan baterai Tata itu hampir sama, secara daleman tuh hampir sama, mirip ya. Nanti ada yang tentang baterai-baterai saya review, saya upload lagi nanti ya. Nah, kemarin jadi dalemannya seperti ini ya, Fuyon. Kalau di Fuyon baterai yang 5 sel koper harganya lebih mahal lagi, 297 ya. Lalu tadi kan 255 ya. Fuyon ini 297 dengan tipe yang sama ya. Nih. Nah, ini kemarin saya buka dapatnya Fuyon, warnanya oranye. Kalau Tata kan merah, Fuyon warnanya oranye. Nah, saya bilang lah kok depannya Tata, baterainya Tata, kenapa ininya Fuyon? Tapi nggak masalah sih, yang penting fungsi lah. Dan saya lihat secara kasta harga lebih mahal Fuyon daripada Tata ya. Daripada Tata ya. Namun kalau dilihat kopernya sih agak bagus ya, panjang, cuman nggak tahu, kita lihat aja nanti yang review yang beli, coba kita lihat. Kopernya sih sama ya, jadi gambar ini ada orang beli, saya baca review mirip kan, sama, cuman diganti tulisan aja Tata jadi Fuyon, persis ya, kopernya plug, nggak ada perubahan, beda ya. Jadi di gambarnya, kalau di gambarnya kan di sininya kayak ada semacam apa ya, nih ya, ternyata tuh beda ya. Ini kopernya kan juga kelihatannya lebih bagus nih, modelnya kayak gini ya. Cuman pas datang ternyata dilihat sama seperti ini ya. Jadi ya udahlah, nggak masalah lah daripada nuker-nuker ribet ya. Kalau yang Fuyon ternyata lebih mahal ya, 297. Kalau di Tata tadi 255 ya. Di Tata tuh 255. Kecuali yang model gini, ini model yang biasa mah murah ya. Nih. Kayak saya ngambil ngincer yang model tadi ya. Nah, modelnya seperti ini nih. Ini hampir sama sama Japper. Dapetnya Fuyon, tapi lebih mahal sih 297 daripada tadi 255 dengan koper dan baterai 5 sel yang sama ya. Mana tadi ya? Nah, ini dia. Nih 255 ya. 5 sel koper.
Kalau di Fuyon 297 tadi ya, lebih mahal ya, ya nggak masalah ya. Oke, ini dia produknya, langsung kita buka aja. Cuman yang sangat disayangkan adalah kopernya nganga nih ya. Nih, jadi kayak nggak tertutup rapat guys. Nih ya, kopernya nih apa ya, nih ya, ada benyek dan ini ada pecah sedikit nih ya, ada pecah sedikit. Cuman udahlah, biarin aja lah ya, namanya beli pakai kurir reguler pasti ada lah yang kayak begini-gini. Cuman saya nggak masalah lah, dan ini agak sedikit benyok ya, mungkin kalau ada pembeli model pecah dikit gini aja langsung bintang 1 ya. Cuman saya enggak lah, kasihan ya, mereka juga jualan sih ya. Nih ya, pecah dikit dan ini ada pengok-pengok ya, wajar lah ya. Kopernya tuh ringkih banget guys. Jadi Jepper kemarin punya teman saya itu ya, kopernya sama ya seperti ini ya, ringkih juga, jadi hancur. Beda dengan kopernya bawaan untuk bor, agak tebel ya. Ini buat air nih agak tipis. Oke, mungkin kita langsung aja nih, tulisan Tata sama Fuyon jadi kayaknya sama ya. Hanya satu pabrikan juga. Dapat sarung tangan. Kemarin di Jepper nggak dapet ya, nggak dapet sarung tangan teman saya. Nah, kemudian selangnya ini sih 3 meter kayaknya dah. 3 meteran sih kalau saya lihat, apa 5 ya, nggak tahu dah saya. Kemudian nah ini dia nih, ini persis sama plug dengan Jepper ya. Kalau ngelihat kemarin unbox review Jepper ada di bawah linknya, nanti saya sertakan. Jadi persis sama beginian. Ini buat sabunnya. Nah, dapat. Nah, ini buat alat sabun. Persis plug sama sekali ya. Adaptor, cuman adaptornya 21 volt ya. Jadi ini ada tulisan 36 tuh, 36 volt tuh ini hanya gimmick. Jadi baterai gini ya aslinya 21 volt. Dan dia ini 21 volt, chargernya 2 ampere ya guys. Jadi bagus nih. Tapi nggak tahu ya bener 2 ampere apa tidak ya. Bentar ya. Nih. Nih ya, kalian bisa lihat ya. Nih ya. 21 volt 2 ampere ya nih. Cuman nggak tahu bener atau kagak, nanti kita lihat aja. Dan ini baterainya 5 sel bener Tata ya. Warnanya hijau, biasanya merah sih. Cuman nggak tahu nih. Apa model baru bagaimana. Warnanya hijau, biasanya merah, cuma nggak masalah sih. Kemudian nah ini buat sabun ya. Ini jadi buat sabun. Nah, seperti gini nih guys. Filter, jadi buat nyedot airnya dipasang ginian, jadi biar nggak ada lumut-lumut masuk. Nanti bikin mampet di itunya. Kemudian ini buat ke selang ke mesin kayaknya. Nah, kalau ini saya nggak tahu nih. Ini kemarin di teman saya juga ada nih, saya nggak tahu buat apa nih. Kayaknya dia nggak kepake apa gimana, nggak tahu. Cuman nggak kepake kemarin di teman saya juga sama ya. Kemudian unit, buku petunjuk, instruksi ya biasanya, filter produk ya. Cuman nggak selengkap Jepper ya. Kemarin Jepper ada tulisannya. Ini hanya gini aja sih. Belakangnya kosong. Oh, belakangnya ada gini doang. Gini. Kalau di Jepper kemarin ada speknya ya, udah saya videokan ya. Ada tulisan nggak ya? Stop 3 sampai 5 menit. Motor overhead stop di 3 sampai 5 menit. Nanti baru hidupkan lagi. Jadi ini motornya kalau dinyalain terus 3 sampai 5 menit, motornya suruh diistirahatkan dulu nih. Ya, seperti itulah. Kemudian ada terakhir ini nih. Saya nggak tahu nih apa ya, sabun kali ya. Kayaknya sabun cuci motor kali, tapi bentuknya serbuk. Iya, bentuknya serbuk ya guys. Kayak sabun deh. Jadi kayak model pencuci apa ya? Sabun cuci baju kan serbuk ya. Maksudnya dikasih air ke sini ya. Nah, kalau saya sih biasanya pakai sabun cuci piring tuh yang hijau. Lebih enak itu sih. Nah, dapat sabun sama sarung tangan, bedanya hanya di situ aja ya. Dan ini produknya. Nah, ini yang saya bilang kemarin, saya sempat buka. Tulisannya Fuyon. Ininya Tata, saya juga bingung. Ini orang salah ngasih. Kalau Fuyon warnanya oranye ya, kalau Tata merah. Cuma saya lihat harganya di Fuyon ternyata lebih mahal ya, 297. Kalau di Tata 255, di Fuyon 297 tadi ya. Ya udahlah. Yang penting fungsi, saya nggak masalah sih.
meskipun sebenarnya pengen warna yang merah ya, lebih bagus aja gitu. Japer kan kuning-kuning stabilo ya kemarin ya. Nah, ini warnanya oranye, hampir mirip sama kayak punyanya Japer ya, karena saya yakin sih ini mah satu ngambil dari satu pabrik, terus dikasih merek masing-masing. Misalnya si A mereknya saya merek Tata, B merek Puyon, yang ketiga yang C merek saya ganti merek Japer. Kayak sih seperti gitu ya. Nah udah, mungkin itu aja sih guys. Jadi caranya sama kayak kemarin ya. Sebentar saya naikkan kameranya dulu. Nah ya, jadi caranya sama seperti kemarin. Jadi kemarin kalau di Japer kan saya masangnya begini ya, kebalik ya. Jadi ngelihatnya saya di sini, nyata yang keluar tuh yang di lurus pipa ini. Jadi kita masangnya harus diputer begini. Ini di atas ya. Jadi ntar ngelihatnya gini. Dan ini masangnya kan sama ya. Ini ada kayak semacam ya, tekukan nih dua nih ya. Ini dimasukin ke lubangnya persis. Nah, puter. Bentar ya, ini agak nyangkut nah kamera miring ya. Nah ini miring, ditekan terus diputer. Nah jadi seperti ini guys. Nih, posisi yang selangnya ada di atas ya, pipanya ada di atas, jangan yang gini. Kemarin saya masang kebalik, makanya saya ngelihatnya agak susah. Jadi ngelihatnya seperti ini guys, ini pipa lurus, nah pas di atas ini jadi air yang nol. Nah pasangnya gitu. Nah nanti kalau ada sabun, ininya copot, ganti pipa sabun. Nah puter. Nah gini, sabunnya masukin deh. Cuman ya ini tetap harus pakai air ya. Jadi nanti sabunnya keluar ngedorong karena ada air ini, kayak ngevakum gitu keluar. Nah jadi seperti itu sih. Nah ini buat selang. Jadi ini masuk ke sini selangnya. Nah ini kalau sudah masuk, satunya dihubungkan ke filter ya. Nih filter. Kemudian nah ini langsung ini ditarik. Nah tarik seperti ini, tarik, masukkan. Nah lepas sudah. Udah tinggal pakai aja ya selang. Dan ini kita tes dulu nyala ya. Ini pastinya sih masih brushead ya, bukan brushless, karena harganya juga murah. Kalau brushless kan pasti agak mahal ya. Kita cek dulu. Saya takut keluar airnya nih. Saya ingat teman-teman saya keluar air, karena ketika beli kemarin pasti dites sama orangnya ya. Jadi kemarin sempat ada air keluar ya. Fungsi ya. Ya. Kalian lihat di bagian sini ada percikan api. Nah ya, nih. Ini menandakan dia masih brushed, belum brushless ya. Karena untuk untuk alat steam seperti ini kebanyakan masih brushed. Kalau brushless harganya mungkin nggak segini, bisa di atas 400-500 kali ya. Kalian bisa cari yang kalau ada namanya worth it gak sih bang? Untuk segini sih ya lumayan lah kalau versi saya ya. Untuk kayak yang kau mending ya lumayan. Kalian jangan maunya murah tapi dapetnya yang wah. Kalian beli aja yang merek-merek bagus. Kalau mau yang nyari yang bagus ya ini. Tapi kalau mau nyari murah, budgetnya sesuai budget ya udah dinikmatin aja ya. Kadang saya bingungnya tuh orang nyari yang murah tapi maunya bagus. Kita ingat kembali lagi ke ada harga ada kualitas, itu kalau kata peribahasa ya. Jadi kalau mau yang bagus silahkan ambil. Kemarin saya ngeliat di channelnya ada yang bahas Molar kalau nggak salah ya, itu agak bagus tuh, harganya juga kayak lumayan sih harganya. Kalian bisa ambil itu ya. Cuman kalau untuk kaum yang mending ya ini udah lumayan ya. Dan ini kan versi yang di atasnya ya, yang di bawahnya tadi kan ada ya yang versi lurus biasa. Nah, saya kemarin ngambil yang versi paling tingginya ya ini, karena kemarin lihat di teman saya lumayan. Nanti saya uji untuk
cuci motor pribadi ya, karena kemarin kan punya teman ya. Jadi kemarin saya sempat review, wah temen beli Jepper nih, katanya dia ada produk Jepper bagus ya sih. Nanya ke saya terus, lumayan beli aja, terus akhirnya dia beli alat steam. Dia katanya saya mau tertarik alat steamnya tuh, akhirnya barangnya udah dateng nih, lo review aja. Nah udah, akhirnya saya review makanya. Dan emang saya rencananya mau beli ini sih, cuman kemarin saya lihat reviewnya temen, oh bagus ternyata, ya udah saya beli. Cuman karena habis ya, saya cari yang mirip, dapatlah merek Tata ini, tapi ini campur ininya Fuyon ya, warna warna oranye, kalau Tata merah ya. Saya anggap sama aja lah, orang harganya juga mahal Fuyon ya daripada Tata ya kalau saya lihat. Dan baterainya sih Tata bener. Nah coba sekarang kita timbang ya, ini berat semuanya sama koper-kopernya. Pasti ada yang nanya beratnya berapa kan. Ini sih beratnya enteng sih, nggak terlalu berat ya. Coba saya ambil timbangan dulu ya. Oke, ini timbangannya. Nah, ini beratnya di 2224 gram ya, atau 2 kilo ya, 2 kilo lebih ya. Ini ya di bawah. Ntar ya, saya cabut dulu nih soalnya baterainya habis, lagi saya cas juga. Mungkin ada yang mau lihat, sebentar saya nyalakan lampu. Nah ya, beratnya di 2224 gram ya, atau 2 kilo lebih. Nah ya, saya matikan lagi. Nah, ini sambil saya cas ya, karena baterainya habis nih, belum sempat ngecas saya. Oke, sekarang kita timbang berat unitnya ya. Tadi kan berat semua. Bentar ya, saya ambil dulu nih untuk berat unitnya ya. Nah, ini saya ambil sama selang. Ini berat unit tanpa selang ya. Berat unitnya sendiri 800 gram ya. Ini ya, 800 gram. Oke, tambah ini dah ya. Apa sih namanya alat ininya nih buat ngetimnya. 800 gram kita tambah 873 gram ya, dengan apa sih ini namanya, tongkat steamnya ya. 873 gram. Sama baterainya ya, ini baterainya kebetulan saya 5 sel ya. Saya pakai yang 5 sel aja, karena yang 10 sel saya sudah punya yang merek Tata juga ya. Kalau yang 10 sel sih MOSFET-nya ada 3 merek Tata kemarin ya. Cuman yang 2 ini saya nggak tahu, nanti kita lihat. Saya sempat juga punya yang merek Fuyon kemarin, yang baterai 10 selnya 3 MOSFET. Yang beli yang 5 sel saya buka kemarin juga kalau nggak salah 3 MOSFET ya. Mungkin nanti bisa dilihat videonya ya. Dan yang ini Tata, nanti kita bongkar apakah dia ada 3 MOSFET atau tidak. Kalau yang Fuyon yang 5 sel seperti ini, kemarin saya lihat ada 3 apa namanya, 3 MOSFET ya. Kalau yang ini nggak tahu, nanti kita bongkar aja. Ini saya timbang dulu dengan baterai. Oh ya, timbang dengan baterai dan alat steamnya di 1146 gram ya, 1145 gram, jadi 1 kilo lebih ya. Nah ya, sekarang kita coba lihat daya ngecasnya berapa watt ya. Kalau dia 2 ampere ya. Nah ya, oke, ini sekarang kita cas ya. Tulisannya sih chargernya 2 ampere. Kalau benar 2 ampere berarti dia bagus nih. Karena selama saya beli yang baterai sama charger, rata-rata chargernya 1 ampere. Ini tulisannya 2 ampere, cuman nggak tahu ya. Kita lihat aja. Daya wattnya sekitar 12,3 ya. 12,3 sampai 12,6 watt. Berarti 1 lebih kali ya mungkin ya. Soalnya kemarin saya lihat di casan sih kayak kemarin baterainya apa ya,
APR aja kalau nggak salah berapa watt kemarin ya, di bawah 12 apa ya kalau nggak salah ya. Cuman nanti kalian lihat aja ya unboxing kemarin impact APR kalau nggak salah berapa watt ya, lupa saya. Ada yang bor juga cuman saya lupa juga ya, nggak hafal. Jadi nanti lihat aja di video yang apa, video yang APR yang bor sama impact ya, berapa watt, karena tuh semuanya mereka 1 watt. Hanya ini selama saya beli hanya ini yang 2 ampere ini doang nih. Kemarin yang lain rata-rata 1 ampere semua. Oke ya. Nah, sekarang kita bongkar baterainya, melihat berapa sel di dalamnya. Nah, ini sudah saya buka, dia menggunakan obeng plus ya. Masih terkategori muda ya. Kemarin jadi saya sempat beli yang 5 sel merek Fuyon. Dia 3 MOSFET ya kalau nggak salah ya. Kalau yang satu lagi merek apa kemarin ya, sebentar ya. Kemarin kalau nggak salah merek AHH ya. Nah, ini ya. Ini cuma 2 MOSFET. Kemarin saya beli, saya buka cuma 2 MOSFET ya. Kalau yang Fuyon yang tipe seperti ini 5 sel, kemarin juga saya buka cuman 3 MOSFET, 3 MOSFET. Yang ini yang 2 MOSFET yang AHH ini ya. Dan baterainya semua di 1500 mAh ya. Kecuali baterai impact, kemarin per selnya 2000 mAh ya. Macam Japper dan apa sih kemarin ya, APR ya. Nah, punya teman saya kemarin juga beli Steamnya kan, yang Japper yang sempat saya review. Itu baterainya kan 10 sel ya, dia yang 2 baterai ya, itu dalamnya sama 2000 mAh ya, udah saya cek ya. Jadi kalau ini semacam ini kayaknya saya yakin nih 1500 mAh, karena yang baterai gedenya saya sempat punya yang 10 sel beli, itu saya buka 1500 mAh ya. Kita buka nih kayak sih sama 1500 mAh. Kalau yang itu kan 2000 ya, 2000 mAh, nih kayak sih 1500. Cuman MOSFET-nya saya nggak tahu ya. Kalau Fuyon kemarin 1500, MOSFET-nya 3. Kita lihat. Dan ternyata ini MOSFET-nya 2 ya. Nah ya, MOSFET-nya cuman 2 ya. Baterainya bentar ya. Waduh, ternyata baterainya nggak bagus coy, nggak bagus ya. Hongli ini mah sama kayak baterainya MLHY yang kemarin saya beli Cybersaw ya, atau Repco Catering Saw ya. Nah ini ya, ini 5 sel cuman kotaknya 10 sel. Jadi baterainya nggak bagus ternyata ya. Kok tumben ya baterainya Tata? Setahu saya kemarin beli yang baterai gedenya itu bagus ya. Yang baterai besarnya dia merek apa sih, 1500 mAh ya baterainya, 3 MOSFET. Ini cuma 2 MOSFET dan baterainya Hongli. Ini hampir sama seperti MLHY. Ini kurang bagus sih. Hongli ini setahu saya di bawah 10.000, di bawah 1000 mAh kalau nggak salah ya. Iya, di bawah 1000 kalau nggak salah. Seingat saya sih di bawah 1000. Saya waktu itu pernah tes ya, cuma lupa. Waktu itu saya sempat menggunakan Lito Kala berapa ya? Pernah saya tes kalau nggak salah di bawah 1000 deh. Lupa saya. Waktu itu pernah tes nih ya. LI 500 Lito Kala. Saya pernah tes, cuman lupa ya. Waktu itu saya nggak nyatet lagi. Kalau nggak salah tuh di bawah 1000 kalau nggak salah, di bawah 1000 Hongli itu. Baterainya kurang bagus kalau Hongli ini. Tadinya saya kira baterai yang sama yang kayak 10 selnya saya beli kemarin, ternyata berbeda ya, mereknya Hongli. Jadi seperti ini lah baterainya ya. Menurut saya kurang bagus ya. Nanti kalau ada yang punya 10 sel lebih baik diganti sendiri ya. Jadi ini baterainya hampir sama sama MLHY ya. Ini baterainya masih bagus, MOSFET-nya cuman 2 ya. Oke, mungkin itu aja sih ya. Nah ya, kita langsung tes aja ya. Jadi baterainya kurang bagus ya, merek Hongli. Padahal kemarin saya beli yang 10 selnya merek Tata bagus kok ya, dalamnya 1500 mAh. Ada merek apa gitu. Nanti ada sih videonya yang khusus baterai-baterai yang saya beli kemarin. Jadi saya beli baterai Lexi itu, beli merek Fuyon dan Tata sama AHH ya. Cuman AHH-nya saya beli yang kecil ya, bukan yang 10 sel, yang 5 sel. Ternyata dia MOSFET-nya cuma 2. Kemudian beli Fuyon ya yang 5 sel seperti ini,
Dan itu MOSFET 3 ya, tadinya saya kira Tata ini juga MOSFET-nya 3 karena Fujian sama Tata ini hampir sama ya. Ternyata yang sekarang kok jelek ya, baterainya Hongli. Nggak bagus ya jadinya ya. Nah, kita langsung tes aja ya. Paling nanti saya tes untuk nyuci motor, nyiram-nyiram pohon lah ya nanti ya. Soalnya ini motor saya habis dicuci, jadi nanti saya videokan pas lagi nyuci motor sama nyiram-nyiram pohon lah ya. Oke, kita langsung lanjut aja tes ke TKP. Kita akan tes alat steam Tata ya, cuman ininya Fujian tapi baterai dan ininya Tata semua ya, kopernya Tata, baterainya Tata ya. Ini akan saya coba dengan baterai bawaannya, baterai Tata ya, cuman saya sedia baterai cadangan merek AHH ya, karena ini baterainya nggak meyakinkan kemarin ya setelah kita bongkar. Kemudian selangnya jangan lupa kita pasang filter ujung selang, dan yang satunya di ujung sambungannya yang buat ke steam ya, nih ya, masukkan aja gampang. Nah, ini jika sudah nih celupkan ke ember, ini disambung ke mesinnya, tarik sampai bunyi ya. Nah, seperti ini. Kemudian nozzle-nya jangan lupa yang ada ininya di atas. Ini ya. Ini ada pengaitnya, dia 2, jadi masangnya agak miring ke atas. Nah ya, baru putar kunci. Nah, jadi posisi lurus. Sementara airnya sedang saya isi ya. Nah, oke. Dan ini saya nyediain sunlight ya, sunlight dikasih air sedikit ya, si air, kemudian dimasukkan ke dalam sini. Nanti kita tes untuk penyabunannya ya. Ini caranya sama. Nah, untuk penggunaan ini caranya sama ya. Ini tinggal dicopot dulu ya. Nah, diganti dengan ini ya. Ini sama kan dengan ujungnya tadi maple ya. Nah, kemudian diputar tekan seperti ini ya. Ini tetap masuk ke ember, nanti yang membantu untuk menyemprotkan. Jadi kalau bisa ininya agak sedikit kental aja ya. Nah, ini nanti setelah airnya kita semprot. Airnya siapkan di ember ya. Kondisi motornya sih nggak terlalu kotor ya. Nah ya, seperti ini ya, nih ya, kotor-kotor dikit lah ya. Iya. Nah, jadi seperti ini guys kondisi motornya ya. Oke, kita langsung aja ya.
Oke guys, sekarang kita ganti ke mode sabun ya, ke sabun. Dan ini yang saya rasakan udah mesinnya panas ya. Oke, kita ukur dulu ya. Ini sih agak panas ya. 41 ya. Di sini sih yang panas. 42 ya. Ini kan mesin bloknya ya, tapi dia nggak panas. Ini dinamonya di sini yang panas nih. Baterai masih 37 ya, baterai masih modul masih 33. Dinamonya aja sih panas, tadi 41 ya, sekarang ya udah turun dikit. Kita lanjut lagi mungkin ya. Oh iya, dan ini lumayan ya, kotorannya, rontoknya lumayan banyak ya. Ya, ini kotorannya ya. Ini hanya air saja, saya tidak lap-lap ya. Tekanannya sih kencang sih, saya akuin kencang. Ini ya kotorannya. Oke, kita lanjut lagi menggunakan sabun ya. Jadi di sini saya tidak akan ngucek-ngucek motornya ya, cukup di sabun saja ya. Ini kita ganti ya. Jadi seperti ini posisinya, kita langsung aja sambil airnya kita ngepel. Ganti ke steam ya, sudah selesai. Kita balik lagi ke steam untuk membilas ya. Pakai yang 25 ya, bebas sih pakai yang mana. Kalau saya pakai yang 25 atau 40 ini ya. Kalau lebar 25 nanti baru kalau untuk pertama yang mode 0.
Oke, ini cuman panas banget nih di daerah sini nih. Berasa banget baunya, bau sangit. 46 ya, 50 di sini nih. Ini motornya kayaknya nih 52. Ini tengah dekat gearbox 43. Suhunya aja yang panas banget nih. Nah ya, ini pembuangannya sih sini sih lubang-lubang, cuman kurang gede kalau menurut saya. Sirkulasi udaranya jadi agak kurang ya. 50 ya, gearbox 42. Ini sih nggak panas ya. Jadi dinamonya nih di sini 41. Jadi panas karena bau panasnya tuh menyengat banget ya. Dan di sini dipegang di dekat sini nggak, kurang nyaman karena panas. Lemahnya hanya satu ya, panas saja. Yang punya merek Jaipur kayaknya sama ya, karena ini kan satu mesin ya, punya Cina juga. 50 ya, suhunya 50, 52 tadi ya, 52. Sini 40-an lebih ya. Lumayan sih. Oke, kita lap-lap dulu sambil kita dinginkan mesinnya. Nanti kita cek apakah kalau untuk bagian mesin ya, di dekat mesin blok itu nggak mungkin bersih sih ya. Meskipun steam kenceng tetap aja kalau nggak dikosok itu dia akan kotor. Nah ya, untuk bagian sini dia tetap harus kalian kosok sendiri ya. Mau di steam kenceng atau apapun, kalau namanya dekat blok sini pasti harus digosok baru di steam. Kalau nggak digosok ya masih kotor sih ya. Cuman kalau untuk sini ya masih sedikit lah ya, namanya juga jadi pas sabun itu kalian tetap harus ngosok ya, bukan berarti steam itu tidak di sabun manual. Ya, masih sedikit kotor ya, tetap harus di pas penyabunan tetap harus manual ya. Jadi seperti itu. Oke, dan ini masih baterainya Tata ya. Ini kira-kira ada setengah jam lah saya nyuci ya, masih ada ya. Cuman kelemahannya hanya di panas saja ya. 50 ya. Tadi sempat 52, paling panas 52 tadi. Untuk pengisian airnya tadi saya sudah 1 ember penuh, terus saya isi lagi dan sekarang tinggal segini. Nah ya, ini kotorannya ya, yang tadi bekas steam ya, lumayan banyak ya, terutama di kolong-kolong bawah nih ya. Nah. Oke, tadi ketika saya pakai buat bersihin sisa-sisa kotoran tadi ya, dan nggak lama habis itu dia mati ya, baterainya habis nih. Jadi baterainya emang jelek sih, bawaannya dia tuh kurang ya, setengah jam tapi nggak full tadi kita nyalain. Oh iya, mungkin ada yang bertanya-tanya modenya ada apa aja sih. Kemarin di Jaipur kan udah saya sebutkan, takutnya di sini masih ada yang nanya ya. Jadi ada mode 0 atau lurus, kemudian 15, kemudian ada 25, ada mode 40 menyebar gitu ya. Kemudian ada mode mencong samping gitu ya. Ini ya. Oh, jadi dia ke atas ya. Di
ya, jadi dia mantul ke atas gitu ya, jadi nggak lurus, mantul ke atas, jadi kayak belok ke atas ini ya, jadi nggak lurus, dia ke atas. Oke, kita lanjut. Terakhir mode spray ya, nyebar. Ini lebih cocok buat nyiram hama kali ya, tanaman ya. Nah itu dia terakhir. Jadi ada berapa mode tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Terakhir di spray ada 6 mode ya. Oke, mungkin itu aja ya. Kelemahannya hanya di panas, baterai yang bawaannya kurang bagus ya, karena dia baterainya bawaannya Hongli ya, kurang bagus tuh. Hongli itu kalau nggak salah di bawah 1000 mAh ya, saya pernah tes menggunakan Litokala ya. Kalau ini sih bagus nih ya, selnya kemarin udah saya cek 1500 ya. Oke, itu dia tadi reviewnya steam motor ya, Tata ya. Saya juga nggak tahu nih bisa disebut Tata atau Fuyon ya, karena mesinnya Fuyon, baterai kopernya Tata ya. Jadi tadi saya mencuci motor, jadi bukan setengah jam ya, kira-kira tuh 20 menitan ya. Dan itu mesinnya kan jeda ya, nyala, ada berhenti berapa menit ya tadi ya, ada berhenti berapa menit gitu ya. Kalau dilihat sih baterainya mungkin ya 10 menit lah ya, 10 menit 15 menit lah ya. Jadi baterai bawaannya ini kan kemarin sudah kita buka Hongli ya. Hongli itu kalau di tes Litokala pernah, kalau nggak salah tuh di 1000-an ya, di bawah 1000 lah ya, 900, 1000, ada yang lebih juga sih. Jadi baterainya itu kurang bagus ya. Jadi kalau kita nyalain full paling ya 10-15 menit lah ya. Makanya kemarin saya bilang kalian beli baterai lagi ya, bukan ini. Jadi beli baterai cadangan lagi yang 10 sel kalau bisa ya, jadi biar agak lama pemakaiannya ya. Nah, jadi seperti itu. Sama panas ya di sekitar sini ya, ini dinamo ya, jadi lubang sirkulasinya tuh agak kurang besar kalau saya bilang sih, dia agak kecil gitu. Jadi apa emang tipe dinamonya mungkin panas ya, karena kan dia nyala terus ya, nggak kayak bor ya. Ya paling di situ aja sih, sekitaran situ panas. Jadi tuh pas kita megang agak berasa panas, jadi kurang nyaman di tangan aja ya. Sama baunya bau-bau panas, jadi kayak bau-bau sangit panas pas kita lagi megang. Dan mungkin kesimpulannya satu lagi ininya nih, jadi apa ya, terlalu panjang kalau menurut saya sih. Ini harusnya agak di seginilah ya. Jadi saat kalian memakai baterai, selangnya masuk, kalian pasti nggak sengaja akan ketekan gini, dan ini akan menyembur. Kalau depannya ada orang kan bisa kena orang ya. Makanya ketika masang baterai pastikanlah megang ininya ya nih, karena ininya agak ngeri nih. Ada pas masang baterai begini tuh ketekan, ini air udah dicolok, kena orang. Paling megangnya begini, atau ini selang airnya nyoloknya terakhir, jadi baterai dulu baru masukin selangnya, atau megangnya seperti ini ya. Paling itu doang sih kelemahannya di baterai aja, agak baterai panas, sama kopernya ya. Rata-rata kopernya tuh kurang bagus ya, jadi ini ditutup masih apa ya, kayak kopernya ringkih nih ya, ada selak nih ya. Saya nyalakan lampu dulu ya. Nah ini ya, ini padahal sudah terkunci, ini masih nganga. Jadi ini ketika bawa suka kebuka sendiri, makanya kalian menggunakan kantong plastik ya. Jadi saat bawa ini takutnya nanti kalian bawa di motor begini, tahu-tahu ininya kebuka berantakan di jalan kan ngeri ya. Nih ya, jadi nganga begini nih, kopernya tuh ringkih banget. Kemarin yang punya teman saya yang Gapper tuh juga sama ya. Ini kebetulan saya beli yang beda merek biar bisa review aja ya. Kalau soal bentuknya hampir mirip, kalau menurut saya sih tenaga semprotannya ya sama aja lah ya. Mungkin panas-panasnya juga sama, karena kan hanya satu produk, sama-sama dibuat di satu pabrik, jadi ditempelin merek sendiri lah gitulah ya. Jadi belinya sama, cuman mungkin yang Japper request warna hijau, nah yang Fusion request yang mana, oranye.
Tata request yang warna merah, padahal mesin ini sih sama aja sebenarnya. Sama-sama buatan Cina ya, hanya di stiker aja. Fuyon, Tata, Japer, gitu aja sih. Oke, mungkin itu aja ya unboxing dan reviewnya steam motor mobil Tata atau Fuyon ya, karena ininya Tata nih Fuyon, jadi saya sebut aja merek Tata dan Fuyon gitu ya. Oke, mungkin itu aja unboxing dan reviewnya. Tetap di channel AV Review, jangan lupa like, share, and subscribe. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.